Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita lanjutin untuk memperbaiki amplifier merek Harman Kardon ini. Buat yang belum nonton video sebelumnya, bisa klik di atas ya, atau di deskripsi nanti saya taruh. Kalau lupa naruh, ingetin teman-teman. Saya lebih mau ngejelasin di video ini sebelum saya bongkar ya, bahwa amplifier memang udah dirubah jadi OCL seperti ini. Ini adalah driver OCL-nya. Terus ini adalah kabel yang disambungin ke tone control. Itu tone control untuk bass, treble, dan balance ya. Habis itu dari tone control disambungin kabel lagi ke ini volume. Nah, dari volume dikeluarkan kabel. Ini dia kabelnya. Kabelnya menuju kemana? Kabelnya menuju ke sana. Kita intip ya. Tuh, ke soket-soket yang warna merah, soket female yang merah. Dan kalau misal kita lihat di bagian belakang, ini dia kabelnya ya. Tuh, kabelnya. Di sini ternyata kabelnya disambungin ke yang sebelah sini. Bukan yang di sini. Tapi yang di sini. Di sini kasih tulisan input. Input. In spasi put ya. Input nih. Terus outputnya mana? Sekarang kita lihat. Ini input untuk preamp. Oh, dia gini teman-teman modelnya. Gini. Jadi ini kita kasih input ya. Input audio pakai RCA. Kemudian audionya itu masuk dulu ke potensio, ke volume. Habis itu signalnya digedein, dikecilin pakai volume ini. Dari potensio volume, signalnya dikirimkan ke tone control. Habis gitu dari tone control baru dimasukin ke preamp, ke driver ya, ke driver. Dari driver dikuatkan menggunakan transistor penguat akhir Toshiba. Toshiba ini ya, kayak gitu. Terus dari transistor penguat akhir pastikan bakal ada speaker ya. Speakernya yang mana kalau gitu? Nah, kita cari dulu ya, kabel speakernya yang mana. Pasti ada. Jadi dari tone control, tepatnya di PCB untuk bass, treble, dan balance itu ditarik ke sini. Ini sebetulnya ke input ya, ke input dari kit ini, kit driver. Tapi dia diparalel sama STK loh. Dan saya nggak ngelihat STK-nya ini punya output, karena STK-nya nih ini cuma disambungin ke kabel yang ini, teman-teman. STK-nya disambungin ke kabel yang ini. Jadi seandainya memang di kit ini nggak ada output audionya, inputnya ada ini, outputnya yang mana? Sedangkan yang 3 ini adalah kabel tegangan. Yang ada satu ini aja nih yang saya curiga sebagai kabel output gitu ya. Kalau memang iya, berarti memang outputnya mono. Outputnya mono, cuma satu. Kayak gitu ceritanya. Jadi di sini setelah disolder ke sini, dimasukin ke PCB ini, di bawahnya coba kita lihat ya, kita cek di RH40 itu disambungin kemana? RH40 di bawah nggak ada tulisannya ya, RH40. Jadi masuk ke sini terus nyambung ke speaker gitu. Jadi kayaknya di dalam PCB ini tuh ada jalur yang langsung ke output dari kabel ini ke sini, atau dari STK ke sini.
Jadi ada jalurnya gitu loh di sini maksudnya. Kayak gitu ya teman-teman. Ini dia jalur rangkaian yang disambungin langsung ke soket ini nih. Ina ini teman-teman pasti bingung ya. Tapi yang jelas gini deh. Kita bakal tes ampli ini pakai speaker. Sebelum itu kita cek dulu DCO-nya ya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Oke, hidup. Tik-tik katanya. Tuh. Kok ada tegangan minus ya? Tuh DCO-nya muncul tegangan ya 0,03 0,04, nggak stabil deh. Coba kita balik. Kalau kita balik tegangannya nggak minus lagi. Ternyata polaritas dari output speaker ini kelihatan jelas banget gitu ya. Biasanya kan enggak ya, kalau untuk ampli yang lain tuh nggak jadi soal gitu. DCO-nya nggak plus nggak min biasanya. Untuk sebagian. Kalau saya salah revisi aja teman-teman. Coba kita tes yang lain ya. Sekarang coba kita cek DCO dari ampli yang lain ya. Ini CT atau ground dan ini outputnya. Oh iya, minus 0,01. Betul. Yang tadi betul berarti. Kalau memang inputnya minus, tegangan outputnya pasti minus. Coba kita lihat yang satu lagi. Kita lihat tegangan outnya minus apa plus. Tegangannya minus tuh. Coba kita balik ya. Ya jadi plus. Ternyata memang betul outputnya memang kayak gitu karakternya. Ada yang minus, ada yang plus. Ternyata saya lupa guys. Betul rupanya kayak gitu ya. Kita bisa ngelihat DCO yang nggak stabil di sini. Ya meskipun DCO-nya tuh nggak sampai 0,5 atau 0,1 volt, tapi DCO-nya nggak stabil. Biasanya kan stabil ya. Kayak yang tadi tuh stabil 0,01. Ini 0,04, 0,03 kayak gitu. Coba kita gedein volumenya, ada ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Ya nggak ngaruh sih memang. Oke, coba kita colokin speaker ya. Kelihatannya normal setelah saya sambungin ke speaker. Coba volumenya kita mainkan. Cuman ada suara krek-krek sedikit aja di speakernya. Kedengeran. Sekarang coba kita kasih input ya. Coba kita kasih input audio. Saya udah putar musik ya. Ini volumenya ada sekitar 80% dan suaranya kecil banget. Nih, udah saya gedein maksimal. Sekarang saya minimalin ya. Kenapa? Karena copyright. Oke, suaranya kecil banget untuk di sini. Sekarang coba kita setting di bass triple balance ini. Panelnya udah nggak kepake sama sekali teman-teman, nggak hidup. Kecil banget suaranya. Sekarang udah ketahuan masalahnya di mana. Nih volumenya saya naikin ke berapa persen ya? Ini berapa ya? 40% lah teman-teman. Coba kita dengerin ya. Suaranya pelan banget. Coba yang merah kita tempelin sini. Suaranya pelan banget. Coba yang putih kita tempelin, kita colokin ke sini.
Beda jauh kan? Colokan yang ini nggak bagus. Lebih bagus yang atas. Oke, ketahuan. Jadi inputnya tuh yang kanan, yang warna merah. Jadi kalau dua-duanya kita colokin di sini, ini modifikasian dari orangnya ya, dari teknisi yang sebelumnya. Oke, kayak gitu keluar suaranya. Saya mau tes dulu sampai beberapa jam, nanti bakal ada masalah apa enggak. Kalau misalnya ada masalah, baru kita utak-atik lagi guys. Oke, teman-teman, kita mau bandingkan ya hasil suara yang dikeluarkan oleh amplifier ini dari beberapa outputnya. Outputnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini udah dibedakan sama teknisi sebelumnya. Yang atas itu adalah speaker kecil, yang bawah speaker besar, seperti itu. Yang bawah itu impedansinya adalah 8 ohm, bisa jadi yang atas impedansinya 4 ohm. Mungkin cocok untuk speaker-speaker yang kecil kayak gini gitu ya. Jadi kita akan membandingkan suara yang dihasilkan oleh setiap jalur outputnya. Sekarang kita gedein sedikit suaranya. Kalau misalnya nanti kira-kira copyright, bakal saya mute ya. Oke, ini di speaker atas. Sekarang yang bawah. Suaranya pelan nih yang bawah ya. Sekarang yang bawah lagi. Lebih ler, lebih ngebass dia. Sekarang yang bawah lagi, coba kita tes. Lebih ngebass lagi gitu. Oke, ketahuan ya. Jadi yang lain ini nih rusak nih kayaknya. Ini kayaknya nggak usah dipakai. Jadi kita pakai yang satu ini aja. Yang ini nggak usah. Tadi sebelum suaranya kecil itu sebetulnya muncul tegangan sampai sekitar 2,5 volt di sini teman-teman. Seperti tegangan yang bocor gitu. Atau nanti kita bisa cek deh. Kira-kira kenapa kok ada yang bocor tegangannya ke sini gitu. Tapi sekarang kalau dicek tegangan bocornya nggak ada. Tapi ya suara musik kecil banget keluar dari speaker. Kalau misalnya kita mau pakai speaker dipasang di jalur ini, ya nanti bakal nggak keluar suaranya. Kecuali kita pakai jalur yang ini dan ini. Tapi yang ini pakai 4 ohm, yang ini pakai 8 ohm. Kalau speakernya kecil kayak gini, ya kita pakai yang atas aja. Oke gitu. Terus permasalahan utama pada speaker ini, pada amplifier ini sebetulnya masalahnya di mana gitu. Masalahnya ada pada solderan. Kalau misalnya kita ngeliat di video sebelumnya itu saya solderin kaki elko ini. Saya solderin. Dan tegangan positif dan negatif memang selisih sampai sekitar 10 volt. Itu memang berpengaruh teman-teman. Pasti berpengaruh. Setelah disolder, setelah pasang ulang ternyata suaranya juga keluarnya normal gitu. Tapi karena ini modifikasi, akhirnya menimbulkan beberapa masalah yang kecil-kecil. Misalnya apa? Dengung. Sekarang coba saya naikin, saya kecilin volumenya ya. Mentok saya kecilin volumenya. Terus ini saya pindahin ke sini. Ke bawah. Sekarang saya gedein. Sekarang saya tempelin ya mikrofonnya atau kameranya ke speaker. Kita bisa ngedengerin di sini ada suara dengung. Sekarang saya pindahin ke bawah. Ada suara dengung. Tapi dengungnya kecil, dengung wajar. Kalau di atas nggak ada suara dengungnya. Di bawah yang atas nggak ada suara dengungnya, cuman nggak keluar suaranya.
Oke, jadi pastikan kalau misalnya kita punya ampli itu solderannya bagus, apalagi amplinya adalah ampli modifikasian. Seperti kasus pada ampli ini, rusaknya ada pada solderan. Setelah solder ulang aja sembuh dia. Tapi seperti ini punya potensi rusak lagi karena ya memang modifikasian, teman-teman. Perhatikan aja perbedaan antara susunan komponen asli dari pabrik sama driver buatan sendiri tuh. Kan jelas banget bedanya ya. Kayak gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye guys. See you and bye-bye. Bintang bantu aku dari